Cerita dimulai ketika Songmo, jenderal kavaleri yang kejam dan brutal melakukan kudeta atas dasar balas dendam. Pamannya dianggap memberontak dan meninggal dengan tragis, sehingga dia ingin membersihkan namanya dan mencari keadilan untuknya. Upaya pembalasan membawanya pada putra mahkota yang dianggap bersalah, tapi putra mahkota memilih bungkam dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum kematiannya, putra mahkota memperingati Songmo bahwa dia balas dendam pada orang yang salah, membuatnya bingung dan tidak yakin dengan perbuatannya. Songmo dan pasukannya mendukung Pangeran Jing yang akan naik tahta. Setelah menyingkirkan putra mahkota, mereka mendesak kaisar yang terbaring lemah karena penyakitnya untuk segera menyerahkan kekuasaannya. Sementara itu, seluruh negeri dilanda kekacauan yang hebat dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Demi melindungi keluarganya dari krisis politik, seorang wanita di kelas bangsawan mengambil alih semua urusan rumah tangga dan bisnis keluarga meski kesehatannya terus memburuk. Wanita hebat ini adalah Douzhou yang tidak pernah mengeluh dan mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Namun, apa yang dia dapatkan dari pengorbanan ini hanya rasa sakit yang luar biasa. Suaminya yang tidak berguna diam-diam berselingkuh dengan adik tirinya, Douming. Douzhou pada awalnya tidak keberatan dengan perselingkuhan ini karena dia dan suaminya tidak saling mencintai dan umurnya tidak akan lama lagi. Namun setelah mengetahui fakta bahwa ibu Douming bertanggung jawab atas kematian ibu kandungnya di masa lalu, Douzhou berubah pikiran dan mengungkap perselingkuhan Douming dengan suaminya, lalu membawanya ke pengadilan. Douming yang merasa terhina menyesal tidak mengikuti perintah ibunya untuk meracuni Douzhou dan mengakhiri hidupnya lebih cepat. Sementara itu, setelah memutus semua hubungan dengan keluarga suaminya, Douzhou kembali ke kampung halaman. Turunnya salju saat itu mencerminkan emosinya, mengingatkannya pada kematian ibunya saat dia masih kecil. Selama hidupnya, Douzhou mengira ibunya meninggal karena sakit, tidak menyadari bahwa kematiannya ternyata sangat tragis dan tidak adil. Di tengah perjalanan, kereta kuda Douzhou tergelincir saat menghindari anak kecil di jalan. Untungnya, Songmo menyelamatkan anak itu dan meraih Douzhou yang terlempar dari keretanya. Songmo yang dikabarkan sangat kejam dan brutal, pada kenyataannya sangat ramah dan penyayang. Terlihat dari sikapnya saat berbicara dengan anak kecil yang dia selamatkan. Douzhou terdiam, bertanya-tanya kenapa rambut Songmo sudah putih padahal dia masih muda. Pada saat itu, seorang biksu bernama Yantang mendekat, menasihati Songmo untuk menghindari pertumpahan darah karena ia bisa membawa kedamaian bagi orang lain. Kemudian, Yantang mengundang semua orang untuk beristirahat di kuil terdekat. Songmo meminta penjelasan Douzhou di balik perjalanannya, berusaha memastikan apakah dia penyusup atau warga biasa. Douzhou menceritakan alasannya dan bagaimana hidupnya akan segera berakhir yang membuat Songmo merasa prihatin. Setelah menyadari bahwa kesehatan Songmo juga ada di ujung tanduk, Douzhou merasa bahwa dia punya nasib yang sama dengannya. Di malam yang tidak terduga itu, Yantang menyatakan bahwa fenomena langit menandakan takdir yang saling terikat di antara Songmo dan Douzhou. Tak lama kemudian, pasukan kaisar mengepung Songmo. Mantan suami Douzhou secara tidak terduga ikut dalam pengepungan ini. Dia memfitnah Douzhou berkomplot dengan Songmo, berharap kasus perselingkuhannya akan berakhir jika dia mati. Songmo dan pasukannya kewalahan menghadapi serangan ini, tapi mereka bertahan sampai akhir. Douzhou yang telah kehilangan pelayan setianya, berusaha menolong Songmo yang terluka parah. Songmo mengungkapkan bahwa hidupnya juga tidak lama lagi karena ada racun di dalam tubuhnya. Dia menyesal tidak bisa membersihkan nama pamannya dan merasa bersalah telah melibatkan Douzhou dalam tragedi ini. Douzhou menepisnya, berkata bahwa Songmo sudah menyelamatkannya di ladang pada malam itu. Saat mereka bersiap untuk pergi, Yantang yang juga menjadi korban penyerangan dan berada di ambang kematiannya, menyerahkan sebuah buku berjudul Catatan Kebenaran kepada Douzhou, lalu membuka pintu di sekitar kuil. Yantang menjelaskan bahwa mereka terikat oleh takdir dan meminta keduanya segera melarikan diri sebelum pasukan kaisar yang lain datang. Sesaat sebelum Douzhou dan Songmo memasuki pintu, sosok misterius dengan tato di tangannya menembakkan panah kepada mereka.
Songmo melindungi Dozo, tapi keduanya terhempas masuk ke dalam pintu yang ternyata berjurang. Dozo yang terjatuh menyesal tidak pernah memilih jalan hidupnya sendiri dan mendedikasikan hidupnya untuk orang yang salah. Air matanya menetes sebelum akhirnya waktu tiba-tiba berputar dan mengantarnya kembali ke masa lalu. Dozo terkejut dengan apa yang terjadi, tapi dia sangat bahagia karena bisa bertemu lagi dengan ibunya dan pelayan setianya. Dozo bersikeras mengatakan bahwa dia kembali ke masa lalu, tapi seorang biksu kecil menjelaskan bahwa kehidupannya yang ada di masa depan itu hanyalah mimpi. Menurut biksu kecil, Dozo menemukan buku catatan kebenaran di area kuil. Dia terlalu asik membaca bukunya sampai tidak sengaja menabrak cermin dan akhirnya pingsan. Di saat itulah dia bermimpi panjang sampai biksu kecil menemukannya. Menurut legenda, buku itu dibuat oleh seorang petapa yang ditunjukkan untuk mereka yang memang ditakdirkan untuk menemukannya. Dozo mulai bingung dan terkejut saat menyadari bahwa biksu kecil itu adalah Yantang yang ada di dalam mimpinya. Di sisi lain, Songmo kecil juga terbangun dari mimpi panjangnya, tapi dia tidak mengingat apapun. Ketika Dozo dan Songmo kecil berpapasan, mereka menatap satu sama lain tapi tidak saling mengenali. Berbekal pengetahuan dari masa depan, Dozo ingin menghadapi mereka yang telah menyakitinya. Pertama, dia ingin mencegah ayahnya menikahi istri barunya yang akan membuat ibunya sedih dan patah hati. Sayangnya, ayah Dozo terlanjur mencintai wanita itu yang banyak membantunya saat dia pergi dinas. Ironisnya, wanita itu adalah teman baik ibunya Dozo yang ternyata sangat licik. Dozo tidak bisa membatalkan pernikahan ayahnya walaupun dia sudah berusaha keras. Dia juga tidak bisa mencegah kematian ibunya yang ternyata mengakhiri hidupnya sendiri karena terlalu sakit hati. Namun, seluruh keluarga menutupinya dengan alasan dia meninggal karena sakit untuk menjaga nama baik keluarga. Di kehidupan sebelumnya, Dozo dan pelayannya tidak ada saat ibunya meninggal, sehingga mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu ketika, Dozo tidak sengaja mendengar rencana ibu tirinya yang ingin menghancurkan kehidupannya. Namun, karena belum bisa melawan wanita jahat itu, Dozo memilih untuk tinggal bersama nenek dari keluarga ayahnya yang kebetulan sangat peduli kepadanya. Dia ingin belajar bisnis darinya untuk mengamankan masa depan dengan membangun kekayaan dan kemandiriannya sendiri. Dozo sangat terkesan dengan gagasan neneknya tentang bunga 9 lapis ungu yang bisa tumbuh subur dalam kondisi apapun. Dozo ingin tumbuh seperti bunga itu yang bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Dia tidak mau lagi menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani suami tidak berguna atau setia pada keluarga yang bahkan tidak peduli kepadanya. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Untuk memulai langkahnya di kehidupan baru ini, Dozo memanfaatkan harta peninggalan ibunya dengan membangun pondasi yang kuat. Pertama, dia membebaskan cendekiawan yang dipenjara secara tidak adil agar dia bisa belajar banyak hal darinya. Kemudian, dia merekrut 2 gadis petarung sebagai pelayan yang bisa melindunginya. Terakhir, dia menetapkan dirinya di dunia perdagangan dan terus mengembangkan setiap lini usahanya. Pengetahuan dari masa depan memudahkannya dalam memilih dan mengambil keputusan yang tepat. Dia benar-benar memanfaatkan anugerah dari alam semesta sebaik mungkin dan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga orang-orang yang setia kepadanya. Di sisi lain, Songmo kecil bersikeras ingin mengikuti jejak pamannya di militer. Pamannya adalah jenderal besar yang dikenal sebagai Adipati Ding, kakak dari ibu kandung Songmo yang bijak dan baik hati. Songmo lebih sering menghabiskan waktu dengan pamannya daripada ayahnya. Karena suatu alasan, dia sangat dibenci oleh ayahnya yang lebih menyayangi adiknya melebihi apapun. Meski begitu, hubungan Songmo dengan adiknya, Song Han, tidak terganggu dan mereka saling menyayangi. Walaupun dianaktirikan oleh ayahnya, Songmo tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha untuk membanggakannya agar tidak dibenci lagi olehnya. Karena itu, dia bersikeras untuk masuk militer, berharap bisa menjadi jenderal besar seperti pamannya dan mengharumkan nama keluarga. Mengetahui hal ini, Adipati Ding menerima Songmo sebagai muridnya dan terus melatihnya dengan tegas tapi penuh kasih sayang.
Selama tinggal di pedesaan, Dozo tumbuh bersama sepupu dari keluarga ibunya, Zhou Zhangru, dan tetangga neneknya, Miao Ansu. Mereka tidak terpisahkan sejak kecil dan bersama-sama mengembangkan bisnis keluarga. Di sisi lain, Songmo tumbuh menjadi prajurit gagah perkasa yang selalu bisa diandalkan untuk menumpas kejahatan. Dia menjadi pusat perhatian dunia militer dan dipercaya akan menjadi penerus pamannya. Buku catatan kebenaran banyak membantu Dozo, tapi walaupun mimpinya menjadi kenyataan, dia tidak pernah bisa mengubah hasilnya. Saat bertemu dengan sosok petapa yang membuat buku catatan kebenaran, Dozo bertanya kepadanya kenapa dia tidak bisa mengubah takdir. Petapa itu menjelaskan bahwa upayanya seperti melempar batu ke sungai, yang hanya menciptakan riak sesaat dan tidak bisa mengubah alirannya. Satu-satunya cara agar Dozo bisa mengubahnya adalah dia harus punya kekuatan yang mampu menghancurkan gunung, dalam arti tekad yang sangat kuat. Setelah meraih kemenangan besar melawan bajak laut, Songmo kembali ke ibu kota dan menerima hukuman atas nama ayahnya yang lalai dalam tugas. Dia terlalu naif berpikir ayahnya akan peduli kepadanya jika dia menggantikannya untuk menerima hukuman tersebut. Menanggapi hal ini, Adipati Ding menyesal telah menikahkan adiknya kepada ayah Songmo yang sangat kejam dan tidak tahu berterima kasih yang membuat keponakannya menderita. Sementara itu di desa, Dozo meramalkan bisnis keluarga Ansu tidak akan berjalan baik jika mereka terus bergelut di bidang maritim dan pelayaran. Walaupun bajak laut berhasil ditumpas, tapi pajak negara akan semakin tinggi dan itu tidak menguntungkan. Pada awalnya, Ansu meragukan saran Dozo, tapi mengingat keputusannya selalu tepat, dia menurutinya untuk memulai bisnis di daratan. Sementara itu, Dozo kembali ke ibu kota untuk menghadiri acara perjodohan berkedok reuni keluarga. Dia tidak bisa menolak karena secara adat pernikahan pada zaman itu ditentukan oleh orang tua, biasanya untuk memperkuat posisi di pemerintahan. Meski begitu, Dozo tidak mau menikah dan mencari cara untuk membatalkannya. Saat bertemu dengan adik tirinya yang sudah besar, Dozo merasa ada yang berbeda dari gadis itu. Doming terlihat ramah dan lemah lembut, tapi mengingat perbuatannya di masa depan, Dozo sangat berhati-hati kepadanya. Di acara perjodohan ini, para pemuda yang diundang ke kediaman Dou meremehkan Dozo, berpikir dia wanita yang udik dan tidak berpendidikan karena tumbuh di pedesaan. Pada kenyataannya, Dozo tidak hanya pintar, dia punya banyak saham yang menjadikannya wanita terkaya di wilayahnya, tapi dia menutupi fakta ini dan hidup sederhana. Dozo tidak suka kepada pria yang memandang rendah wanita, yang menganggap pernikahan hanya sebatas transaksi dan alat untuk menghasilkan keturunan. Apalagi kepada mereka yang malas, tidak berprinsip, dan hanya bisa menjilat. Muak menghadapi para pria tidak berguna, Dozo, Zhangru, dan Miao Ansu yang ikut ke acara tersebut pergi meninggalkan pertemuan. Di satu kesempatan, Dozo dan Songmo yang menggunakan topeng tanpa sadar menghadiri pertunjukan yang sama di sebuah teater. Mereka berbagi pemikiran tentang drama yang ditampilkan, dan Dozo memberikan kesan yang mendalam bagi Songmo. Walaupun mereka menikmati waktu bersama di acara tersebut, keduanya tidak saling mengungkapkan jati diri dan akhirnya berpisah. Setelah kembali ke desa, Dozo mendapati neneknya dalam keadaan sakit. Untungnya, Yantang yang punya ilmu medis bisa menolongnya. Yantang tinggal di desa yang sama dengan Dozo sejak kecil, dan mereka berteman baik walau jarang bertemu. Agar bisa merawat neneknya jika dia sakit lagi, Dozo belajar pengobatan dari Yantang. Yantang sebenarnya bukan biksu, tapi dia tumbuh dan besar di lingkungan biksu yang mengajarinya banyak hal. Saat masih kecil, dia dikirim ke kuil karena kesehatannya yang buruk. Dia belajar banyak hal sejak saat itu, salah satunya ilmu astronomi yang perlahan meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap kehidupan dan membuatnya menjadi pribadi yang ambisius. Setelah mengajari Dozo banyak hal tentang pengobatan dan akupuntur, Yantang memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Dia ingin mengikuti ujian kenegaraan dan mengembangkan karirnya di sana sebagai pegawai pemerintah. Yantang sudah banyak menganalisis kerusakan sistem dalam pemerintahan dan ingin memperbaikinya untuk menjaga perdamaian. Saat terjadi bencana banjir, Dozo menggantikan neneknya untuk memeriksa keadaan rakyat dan membantu menstabilkan kekacauan. Di saat yang sama, Songmo menangkap para penjahat dan berusaha sebaik mungkin untuk membantu rakyat yang kesulitan. Di tengah kekacauan ini, Adipati Ding dituduh mengkhianati kaisar karena menentang perintahnya dan mengambil keputusan sendiri saat memberikan bantuan bencana kepada rakyat.
Akibatnya, dia dipanggil ke ibu kota oleh kaisar. Namun, di tengah kepergiannya, ada sekelompok orang yang berusaha mencelakai keluarganya. Menyadari hal ini, Songmo bergegas menyelamatkan bibinya, tapi dia hanya bisa membawa anaknya yang baru lahir. Songmo yang telah berjanji pada bibinya untuk menjaga anaknya, singgah di kediaman sebuah keluarga. Saat itu, mengingat keberadaan anak Adipati Ding harus dirahasiakan, Songmo tidak punya pilihan selain melenyapkan seluruh keluarga di kediaman yang dia singgahi untuk membungkam mereka. Tanpa dia sadari, kediaman itu adalah tempat tinggal Dozo dan keluarga neneknya. Di sisi lain, Dozo menyadari situasi yang dialami rombongan Songmo dan ancaman terhadap keluarganya. Dia sudah lama menanti kehadiran Songmo, tapi tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Untuk mengatasi ketegangan yang terjadi, Dozo mengambil risiko untuk menyandra bayi Adipati Ding agar Songmo mau berdiskusi dengannya. Di malam yang mencekam itu, hampir terjadi pertumpahan darah. Tetapi Dozo berhasil meyakinkan Songmo bahwa ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Dozo dengan kecerdasannya mampu mengubah situasi, membuat kedua belah pihak yang tadinya bermusuhan menjadi teman. Di samping itu, Songmo merasa bahwa Dozo bukan orang jahat, terlihat dari caranya memperlakukan bayi pamannya dengan hangat dan penuh kasih sayang. Kepercayaan Songmo terhadap Dozo semakin tinggi saat warga sekitar bersaksi tentang kebaikannya saat membantu mereka yang terkena bencana. Pada gilirannya, bayi paman Songmo dikirim ke sebuah desa untuk dijaga oleh orang-orang kepercayaan Adipati Ding. Dozo berjanji akan memasok susu kambing untuk sang bayi yang tidak bisa mencerna ASI. Dengan semua bantuan ini, Songmo bisa tenang dan fokus mengatasi masalah pamannya yang dituduh memberontak. Songmo menerima saran dari Dozo untuk membiarkan Adipati Ding mendapat hukuman dari kaisar dan meminta pihak yang mendukungnya untuk tidak membantunya dalam masalah ini. Dengan begitu, dia dianggap tidak punya kubu atau fraksi yang mendukungnya, dan kecurigaan kaisar terkait pemberontakannya akan menurun. Walaupun sangat berisiko, Songmo merasa bahwa taktik ini layak dicoba. Sementara itu, berdasarkan hukum yang berlaku di kekaisaran, kepala keluarga berhak mengatur pernikahan untuk anggota keluarganya. Karena itu, Dozo tidak bisa menolak saat kepala keluarga Do, paman tertuanya yang bernama Do Shisu, mengatur pernikahan untuknya dengan Wei Tingyu sebagai upaya memperkuat posisi keluarga di pemerintahan. Wei Tingyu adalah suami masa depan Dozo yang malas, playboy, dan suka berfoya-foya, tapi keluarganya cukup berpengaruh. Wei Yingshe, ibunya Dou Ming, merasa bahwa pernikahan ini adalah cara terbaik untuk menghancurkan kehidupan anak tirinya, sehingga dia sangat mendukungnya. Namun, semua rencana liciknya untuk memaksa Dozo menikah dengan Wei Tingyu gagal total. Rencana Songmo terhadap pamannya tidak berjalan sesuai harapan. Adipati Ding ditemukan meninggal secara tragis di sebuah kapal yang memicu kesedihan dan amarah bagi Songmo. Dengan emosi yang memuncak, Songmo menerobos ke istana untuk menghadapi kaisar. Pihak berwenang mengatakan pamannya mati karena diserang bajak laut. Tapi Songmo tidak percaya dan menuntut penjelasan kaisar. Terkejut tidak menyangka, kaisar mengingat pertemanannya dengan Adipati Ding dan menyadari bahwa dia sangat beruntung memiliki orang setia sepertinya. Adipati Ding sangat dipercaya oleh kaisar, bahkan setelah dia dituduh memberontak, kaisar ingin memberikan hukuman paling ringan untuknya. Sebelum pingsan karena penyakitnya, kaisar memerintahkan penyelidikan atas kematian Adipati Ding, sementara Songmo dipenjara karena menerobos ke istana. Menanggapi masalah ini, Dozo menyusun rencana untuk menyelamatkan Songmo bersama para anak buahnya. Walaupun Dozo tidak bisa mengeluarkan Songmo dari penjara, setidaknya dia punya cara agar pria itu tidak disakiti selama penahanannya. Sementara itu, walaupun kaisar sangat peduli terhadap Songmo dan sudah menganggapnya seperti keponakan sendiri, dia tidak bisa mengistimewakannya. Sebagai bentuk hukuman, Songmo dibebas tugaskan dari posisinya di militer. Saat ditahan di penjara, Songmo mendapat kabar bahwa Do Shishu dan para bawahannya mengajukan petisi agar dia dihukum mati, menjelaskan posisinya sebagai musuh.
Keluarga Dou secara alami bertentangan dengan keluarga Adipati Ding. Mereka sudah lama bermusuhan dan karena itu Songmo sempat meragukan Dozo. Namun setelah menerima begitu banyak bantuan dari wanita itu, Songmo mulai merasa bahwa dia tidak seperti pamannya yang haus kekuasaan. Songmo tidak tahu kenapa Dozo sangat peduli kepadanya, tidak menyadari bahwa kebaikan ini adalah balas budi atas perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Di samping itu, ada alasan kenapa Dozo selalu membantu Songmo. Dia ingin menjauhkannya dari segala perasaan dendam yang akan mendorongnya dalam kegelapan dan menghapus permusuhan yang mendekatkannya pada kematian. Bagaimanapun, mereka terikat oleh takdir, sehingga Dozo melakukan ini untuk kebaikan bersama. Di saat hubungan Dozo dengan Songmo mulai erat, Dou Shisu dengan segala ambisinya untuk meraih kekuasaan kembali menuntut Songmo, menuduhnya bekerja sama dengan Adipati Ding dalam upaya pemberontakan. Songmo sangat berbakat seperti pamannya dan setia pada keadilan. Oleh karena itu, Dou Shisu sangat ingin menyingkirkannya agar perjalanannya meraih kekuasaan tidak terganggu. Penyelidikan Songmo terkait kematian pamannya mengalami perkembangan. Informasi mengatakan di antara 9 prajurit yang mengawal Adipati Ding menuju ibu kota pada hari itu, ada satu yang menghilang. Songmo segera melacak dan menangkap prajurit tersebut, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pamannya. Prajurit bernama Senjia itu menjelaskan bahwa saat mereka berlabuh untuk istirahat, sekelompok orang tidak dikenal menerobos kapal dan menghabisi Adipati Ding beserta para pengawal. Senjia selamat dari kejadian itu, tapi ayah angkatnya yang menjadi bagian dari pasukan pengawal turut menjadi korban. Senjia tidak tahu siapa yang mengirim para penyerang itu dan tidak bisa menjawab saat diinterogasi walau sudah diancam. Meski begitu, dia ingin mencari keadilan untuk ayah angkatnya dan memohon kepada Songmo untuk mengizinkannya ikut dalam penyelidikan. Songmo percaya kepadanya dan menerimanya ke dalam tim. Keluarga Miao Ansu di kota Futing dituduh melakukan penipuan. Pasalnya, kapal dagang mereka disita pemerintah terkait kasus kematian Adipati Ding yang membuat barang dagangan tidak sampai ke pembeli dan merugikan banyak orang. Dozo membantu Miao Ansu menyelidiki masalah ini, tapi mereka malah dituduh sebagai pelaku yang membunuh Adipati Ding oleh hakim daerah setempat, Ding Wei. Dozo mendapat perlakuan kasar dan dipaksa untuk mengaku, sampai akhirnya Songmo tiba untuk menginterogasinya. Dia terlihat sangat kecewa kepada Dozo yang berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, Songmo tidak percaya dan menarik tangannya untuk direndam ke cairan asam. Dozo terkejut saat menyadari bahwa cairan itu hanya air biasa yang mengandung obat untuk luka di tangannya. Dan ternyata Songmo tengah berusaha menolongnya. Songmo pura-pura menginterogasinya untuk bertukar informasi. Dan pada gilirannya, Yantang ikut membantu. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk mengungkap kasus kematian Adipati Ding dan bagaimana Hakim Ding Wei terlibat dalam masalah ini. Setelah bebas dari tahanan dan melepaskan Ansu, Dozo dan Songmo menyelinap ke kapal tempat Adipati Ding dibunuh. Saat mencari petunjuk, keduanya saling bertatapan dan menyadari bahwa mereka pernah bertemu di teater. Tidak lama dari itu, sekelompok tentara tidak dikenal muncul. Songmo kewalahan saat melawan mereka dan terpaksa kabur bersama Dozo. Pada rencana berikutnya, Songmo menginterogasi Hakim Ding Wei dan petunjuk darinya mengarah pada kebenaran. Songmo akhirnya bertemu dengan pelaku yang membunuh pamannya dan bertarung dengannya. Tidak sulit bagi Songmo untuk mengalahkannya dan semua anak buahnya juga telah diamankan oleh pasukannya. Namun, sesaat sebelum Songmo mendapatkan jawaban tentang siapa yang ada di balik pembunuhan pamannya, para tersangka tiba-tiba dibunuh oleh Kasim Wang, pelayan dan kaki tangan kaisar yang luput dari kecurigaan Songmo selama ini. Dengan dekret pemerintahan, Adipati Ding resmi dinyatakan bersalah dan anggota keluarganya diturunkan derajatnya menjadi rakyat biasa. Kasim Wang menasihati Songmo bahwa penyelidikannya tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Kepercayaan Songmo terhadap kaisar runtuh seketika. Dia membuang pedang pemberiannya serta kesetiaan dan baktinya kepada negara, menyisakan kebencian. Tidak ingin Songmo menghadapi nasib yang ditakdirkan, Dozo berusaha meyakinkannya bahwa kaisar pasti tahu kebenarannya
dan terpaksa menutup kasus kematian pamannya karena keadaan yang memaksanya. Dozo berharap Songmo bisa meredam amarah dan kebenciannya agar dia tidak menjadi pusat perhatian. Di saat musuhnya bersembunyi, Songmo dengan terang-terangan menunjukkan amarah dan kebenciannya terhadap kaisar. Jika terus seperti itu, bukan kebenaran yang akan dia dapatkan pada akhirnya, tetapi kehancuran dan kesia-siaan. Perkataan Dozo mengubah sudut pandang Songmo terhadap situasi yang terjadi. Pada titik inilah Dozo berhasil menyelamatkannya dari kegelapan, seperti yang dia lihat di masa depan melalui mimpinya. Sisa-sisa pasukan Adipati Ding terancam dibubarkan. Mereka tidak setuju, tetapi Songmo sebagai jenderal menerimanya. Songmo tidak menyerah, dia hanya mengindahkan perkataan Dozo agar tidak terlihat mencolok. Di antara 50.000 pasukan, dia memilih prajurit terbaik yang setia kepadanya untuk disebarkan, menjadikan mereka agen rahasia yang akan mengumpulkan informasi di istana. Dengan ini, Songmo akan bergerak di balik bayang-bayang seperti yang dilakukan musuh-musuhnya. Tuduhan bahwa keluarga Miao Ansu melakukan penipuan telah diatasi. Dozo senantiasa membantu Miao Ansu selama krisis sampai semuanya kembali seperti semula. Yantang sudah banyak membantu Dozo dan semua yang dia lakukan tidak semata-mata hanya untuk menolong teman, tapi juga demi kepentingannya sendiri. Saat membantu Dozo dan Miao Ansu, dia memikirkan berbagai solusi yang menguntungkan untuk semua orang termasuk para pejabat. Dengan itu, dia mendapat rekomendasi untuk masuk ke pemerintahan dan bekerja untuk Pangeran Qing. Pangeran Qing dalam mimpi Dozo adalah pemimpin pemberontakan yang memanfaatkan kemarahan Songmo terhadap kaisar. Dozo tidak mau bermusuhan dengan Yantang, tapi dia tidak bisa menghalangi ambisinya untuk berada di pemerintahan. Yantang hanya ingin membawa perdamaian, tapi dia membutuhkan kekuasaan dan berpikir Pangeran Qing bisa membantunya. Setelah menyelesaikan masalahnya di Futing, Dozo kembali ke rumah neneknya. Sepanjang perjalanan pulang, dia menerima bantuan tidak terduga. Orang-orang baik silih berganti membantunya dan memastikan perjalanannya aman tanpa kendala. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa bantuan ini berasal dari Songmo yang diam-diam mulai peduli kepadanya. Suatu malam, Songmo diam-diam bertemu dengan Dozo saat dia menanam bunga 9 lapis ungu. Songmo percaya bunga itu bisa hidup mandiri, tapi dia menancapkan kayu untuk membantu pertumbuhannya. Secara tidak langsung, Songmo menyadarkan Dozo bahwa dia tidak harus menanggung semuanya sendirian, dan menerima bantuan bukan berarti lemah, tapi tumbuh bersama. Songmo menerima kabar bahwa ibunya sakit parah dan segera pulang ke ibu kota untuk menjenguknya. Namun, dia terlambat dan terpaksa menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Hatinya hancur dan kesedihannya tak terbendung lagi. Belum lama kehilangan paman, sekarang dia juga kehilangan ibunya. Adiknya juga sangat terpukul dan sulit menerima kenyataan ini. Namun, masalah terus berlanjut. Di tengah masa berduka, ada pihak yang memfitnah Songmo berzina dengan pelayan keluarga. Pada akhirnya, Songmo dihukum secara tidak adil dan sang ayah berencana menghapusnya dari keluarga. Songmo dipenjara di sebuah gudang, di mana dia menemukan lentera yang tak tersentuh dan berdebu yang pernah dia berikan kepada ayahnya sebagai hadiah. Fakta bahwa hadiah itu tidak disimpan seolah menunjukkan bahwa sang ayah tidak peduli kepadanya. Diliputi kesedihan, Songmo pingsan dan bermimpi menemui gadis bertopeng. Saat terbangun, Songmo mendapati dirinya ada di tempat lain di mana Dozo senantiasa merawatnya sepanjang hari. Dia kembali ke ibu kota karena urusan keluarga dan kebetulan mengetahui masalahnya. Tampaknya, Dozo mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelamatkan Songmo dan orang-orang kepercayaannya yang juga ikut di penjara. Merasa bahwa ibunya meninggal secara tidak adil, Songmo bertekad untuk menghadapi ayahnya dan memulihkan kesehatannya dengan bantuan Dozo. Merasa familiar dengannya, Songmo mencurigai Dozo sebagai wanita bertopeng di teater yang muncul dalam mimpinya, tapi hanya mendapat penyangkalan. Songmo menghadapi keluarga ayahnya, membunuh pelayan pengkhianat, dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi kepada ibunya, tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Saat menyadari ayahnya tidak akan pernah memberinya cinta yang diinginkannya, dia melepaskan harapan untuk berdamai dengannya. Setelah apa yang terjadi, Songmo memimpin pemakaman ibunya
dan mengubur tentaranya yang gugur pada hari yang sama. Dozo tidak begitu disukai para pemuda ibu kota karena sifatnya yang dingin. Namun, ada satu yang tertarik kepadanya dan mengajaknya menikah. Dia adalah Wushan, cucu sekretaris agung istana, salah satu pejabat paling berpengaruh dan dikenal sangat bijak. Wushan jatuh hati kepada Dozo yang pernah menyelamatkannya dan mengajarinya arti kebebasan. Dozo menghargai perasaannya tapi menolak cintanya. Sementara itu, Dozo mendapat tuduhan bahwa dia bertemu dengan pria secara rahasia dan secara aturan dia harus dihukum. Wushan yang mengetahui kabar ini mencoba melindunginya dengan menyerahkan dirinya ke penjara dan mengaku bahwa dia yang bersalah. Demi menyelamatkan cucunya, kakek Wushan melepas jabatannya di istana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Segera setelah Wushan dibebaskan, terungkap bahwa kejadian ini sepenuhnya direncanakan oleh Dou Shishu. Kakek Wushan menghalangi ambisinya dan dia memanfaatkan kecintaan cucunya terhadap Dozo untuk menyingkirkannya. Setelah apa yang terjadi, Wushan pulang ke kampung halamannya. Dozo mengakui ketulusan cintanya dan mengantar kepergiannya. Wushan menerima penolakannya dengan lapang dada dan mengaku bahwa dia beruntung bisa bertemu dengan Dozo yang mengubah pandangannya terhadap cinta dan kebebasan. Dalam kontes etiket wanita bersama para bangsawan, Dozo meraih posisi pertama lomba memasak berkat makanan kentang miliknya yang sederhana tapi menuai banyak pujian. Di sisi lain, Songmo berprestasi dalam kontes berburu dan berhasil mengesankan kaisar dengan tangkapan ular berbisa yang tidak terduga. Langkah berani ini mengingatkan kaisar pada Adipati Ding dan sebagai hadiah, Songmo diangkat menjadi komandan pengawal kekaisaran. Sebagai pemenang kontes, Dozo berkesempatan untuk bertemu kaisar dan menceritakan penemuannya terkait kentang. Dia menemukannya saat mengatasi kritis di Futing dan menyadari tanaman tersebut tahan di beragam iklim. Dozo menyarankan kaisar untuk menanam kentang sebagai cara untuk mengatasi masalah kelaparan dan memperkuat ekonomi nasional. Doming yang kalah dalam kontes pergi ke hutan dan bertemu dengan Wei Tingyu, tidak menyadari orang-orang berpikir dia telah menghilang. Selama pencarian, sebuah anak panah tidak sengaja ditembakkan ke arah Dozo, membuatnya tertegun sejenak dan teringat dengan kematiannya di dalam mimpinya. Meskipun Songmo menyelamatkannya, Dozo tetap gelisah, berpikir bahwa takdirnya tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Dozo mengetahui perasaan Doming terhadap Wei Tingyu dan ternyata mereka saling mencintai. Menjadi masuk akal kenapa di dalam mimpinya mereka berani berselingkuh. Karena Dozo tidak punya dendam kepada adik tirinya di kehidupan kali ini, dia menasihatinya untuk memperjuangkan cintanya dan apapun yang dia inginkan, daripada hidup hanya untuk menyenangkan ibunya. Karena campur tangan Wei Yingshi, pernikahan Dozo dengan Wei Tingyu yang sebelumnya batal direncanakan kembali, bahkan perjanjian pernikahan telah disepakati. Dozo tidak mau menikahinya dan berusaha membatalkan perjodohan tersebut. Bersamaan dengan itu, Doming tidak bisa membohongi perasaannya. Dia jatuh cinta kepada Wei Tingyu yang memahami kesukaannya dan selalu menghargai pilihannya. Rencana jahat Wei Yingshi untuk menikahkan Dozo dengan Wei Tingyu menjadi karma ketika Doming memutuskan untuk mengejar cintanya terhadap Wei Tingyu dan melawan kehendaknya. Muak karena selalu diatur oleh sang ibu, Doming mencoba mengakhiri hidupnya tapi dia gagal. Wei Yingshi akhirnya mengalah dan mengikuti keinginan putrinya. Dia mungkin licik dan serakah, tapi Doming adalah putri kandungnya yang sangat berharga dan dia tidak mau kehilangannya. Setelah apa yang terjadi, Doming menggantikan Dozo sebagai pengantin wanita dan menikah dengan Wei Tingyu. Pertukaran pengantin dilakukan secara sepihak. Kakak perempuan Wei Tingyu menentang hal ini karena dia hanya ingin adiknya menikah dengan Dozo yang kaya dan punya banyak usaha. Namun, dia tidak bisa membawa masalah ini ke jalur hukum demi menjaga nama baik keluarga dan terpaksa menerima kenyataannya. Sebagai bentuk kompensasi, Wei Yingshi menyerahkan sejumlah keuntungan bisnisnya kepada kakak Wei Tingyu. Dozo tidak pernah suka tinggal di kediaman ayahnya. Pamannya hanya mementingkan nama baik keluarga. Ibu tirinya selalu berusaha menjatuhkannya, dan ayahnya tidak pernah membelanya.
Ketika Dozo sudah tidak berharap lagi pada keluarganya, dia dikejutkan dengan perlawanan ayahnya kepada saudara laki-lakinya dan istrinya. Ayah Dozo sudah lama menahan diri dan mengabaikan putrinya demi keluarga. Tapi saat putrinya kesulitan dan tidak ada yang mau membantunya, dia patah hati dan akhirnya memberontak. Dozo bangga kepada ayahnya yang berjanji tidak akan mengabaikannya lagi. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, Songmo perlahan jatuh hati kepada Dozo, tapi dia terlalu cepat untuk mengajaknya menikah. Dozo menolaknya dengan alasan tidak menyukainya. Songmo dikenal bisa mendeteksi kebohongan karena sering menginterogasi para penjahat. Dia juga merasa bahwa Dozo menyembunyikan sesuatu dan menuntut penjelasan darinya. Dozo menyembunyikan fakta bahwa dia mengetahui beberapa kejadian di masa depan dan hanya menjelaskan bahwa dia takut pada cinta serta pernikahan karena tahu betapa sakitnya hal itu saat tidak berjalan sesuai harapan. Songmo ingin tahu lebih banyak dan akhirnya Dozo mengungkapkan bahwa dia melihat mimpi di mana mereka meninggal dengan tragis. Dozo takut jika mereka terus terikat satu sama lain, apa yang dia lihat dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Songmo juga mengungkapkan bahwa dia selalu bermimpi tentang gadis bertopeng dengan tahi lalat merah di dekat telinganya, dan sudah memastikan bahwa Dozo juga memilikinya. Namun, tanda merah di dekat telinganya menghilang yang membuktikan adanya perubahan. Dozo sudah berusaha keras untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Tekadnya sangat kuat dan tidak pernah mengeluh. Itulah yang membantunya mengubah takdir seperti yang pernah dikatakan petapa tua sebelumnya. Dozo akhirnya percaya bahwa akhir tragis di masa depan bisa diubah, tapi dia belum bisa menerima Songmo di hatinya. Tidak ingin memaksakan cinta, Songmo memberikan plat emas yang mewakili titah kekaisaran kepada Dozo. Kaisar menghadiahkan plat emas itu untuk Songmo atas dedikasinya, sehingga dia bisa meminta apapun kepada kaisar termasuk memilih wanita untuk dinikahi. Sebagai bukti ketulusan cintanya, Songmo menyerahkan plat emas itu kepada Dozo agar dia tidak dipaksa untuk menikah lagi oleh keluarganya dan punya kebebasan untuk memilih calon suaminya di masa yang akan datang. Doming hidup bahagia bersama Wei Tingyu yang sangat mencintainya. Meski dikenal playboy, Wei Tingyu menepati janjinya kepada Doming untuk menyingkirkan semua selirnya dan tidak akan pernah datang ke rumah bordil lagi. Sementara itu, Dozo bingung dengan perasaannya terhadap Songmo. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, dia juga menyukainya. Tapi dia tidak yakin apakah Songmo bersungguh-sungguh tentang cintanya. Saat mengunjungi neneknya di pedesaan, Dozo mendapatkan pencerahan. Nenek menjelaskan bahwa Songmo tidak meminta kaisar untuk menikahinya. Sebaliknya, dia justru meminta kebebasan Dozo untuk memilih. Padahal, Songmo bisa meminta kaisar untuk dinikahkan dengannya jika dia mau. Suatu ketika, Songmo dihadapkan dengan misi untuk menyelidiki pabrik petasan yang diduga menimbun bubuk mesiu. Setelah mendengar ledakan di pabrik petasan dan mengetahui bahwa Songmo ada di sana, Dozo yang gelisah bergegas mencarinya. Pada titik ini, dia mulai menyadari perasaannya terhadap Songmo dan takut akan kehilangannya. Beruntung, Songmo selamat dari kejadian ini. "Kenapa kamu mencariku?" tanya Songmo kepada Dozo yang terlihat sangat khawatir. Dozo menjelaskan bahwa selama ini dia hidup untuk melindungi dirinya sendiri dan melakukan apapun sesuka hatinya. Namun, dia tidak pernah memikirkan keinginan sebenarnya dalam hidupnya, sampai kejadian kali ini menyadarkannya bahwa dia menyukai Songmo. Dozo menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengikuti aturan tradisional, terutama gagasan tentang istri yang harus selalu patuh dan tunduk kepada suaminya. Namun, dia berjanji akan menjadi pasangan yang terbaik. Songmo tidak keberatan dan berjanji tidak akan membiarkan Dozo terikat dengan tradisi itu. But this man has got a hand. It's been going for a long time. We've been living in a lie when there's no turning back, no. And we're saying goodbye. Try to make it work, and I gave it all. I've been fighting for love, that I got nothing from. Try to feel
Bertekad untuk menikah, keduanya bekerja sama untuk mengatur skenario agar para tetua merestui hubungan mereka. Keluarga Dou tidak bisa membantah keinginan Dozo untuk menikah dengan Songmo, mengingat dia punya plat emas kekaisaran. Di sisi lain, ayah Songmo secara tidak terduga sangat mendukung pernikahan ini. Dia mengira Dozo adalah wanita yang kasar dan suka memberontak, yang mungkin bisa menghancurkan kehidupan putranya. Pada akhirnya, pernikahan Songmo dengan Dozo berjalan lancar. Alih-alih mendapatkan menantu problematik, ayah Songmo justru mendapatkan menantu yang luar biasa hebat. Keluarganya yang lain juga langsung menghormati Dozo setelah menyadari dia pandai berbisnis dan sangat kaya. Jadi tidak ada alasan untuk menindasnya. Pada malam pernikahan, Dozo mengakui rahasianya tentang catatan kebenaran dan rencananya melawan para penjahat yang masih bersembunyi. Meskipun Songmo menghargai kejujuran dan niat baiknya, dia sedikit kecewa karena malam pertama yang dia bayangkan tidak berjalan sesuai harapannya. Kisah cinta lain datang dari Miao Ansu yang jatuh hati kepada Song Han, adik laki-laki Songmo. Song Han pernah membela Miao Ansu saat ia direndahkan, memberinya sapu tangan dan bersikap lembut kepadanya. Setelah pernikahan Dozo, Miao Ansu jadi lebih sering bertemu dengan Song Han, dan melalui pertemuan ini keduanya mulai merasakan getaran cinta. Sementara itu, Songmo berusaha menyenangkan hati ayah mertuanya dalam upaya memperbaiki ketegangan antara keluarga Dou dan keluarga mendiang ibunya. Dia juga berusaha menyenangkan hati istrinya dan menggodanya sepanjang hari. Setelah berkali-kali gagal bermesraan dengan Dozo, Songmo akhirnya punya kesempatan yang dia inginkan. Sejak pernikahannya, Dozo menghabiskan waktunya untuk mencatat kekayaannya yang sangat melimpah. Songmo tidak mengerti kenapa istrinya tidak populer, padahal dia sangat kaya, dan akhirnya terjawab bahwa dia mencatat kekayaannya atas nama samaran. Menjadi masuk akal kenapa dia tidak dikenal dan sering diremehkan orang lain. Kebahagiaan lain datang dari rumah tangga Doming yang sederhana. Wei Tingyu sangat mencintai istrinya yang dikabarkan sudah hamil, dan mereka sangat senang. Namun keadaan ini tidak bertahan lama. Wei Tingyu kesulitan mencari nafkah dengan bakat melukisnya, sementara Doming hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Lebih buruk lagi, Doming sering dirundung oleh keluarga suaminya yang masih kecewa karena dia tidak sebaik kakaknya dalam hal finansial. Seperti di kehidupan sebelumnya, Wei Tingyu hampir tidak bisa diandalkan sebagai pemimpin rumah tangga. Dia punya banyak kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, dan bahkan Ibu Doming sudah berusaha menjadikannya pejabat dengan koneksi orang dalam. Namun, dia lebih suka hidup bebas dan menghabiskan waktunya untuk melukis. Hingga suatu ketika, Doming disalahkan karena tidak bisa meyakinkan suaminya untuk bekerja di pemerintahan. Dia menanggung hukuman yang sangat keras dan akhirnya keguguran. Masalah ini memecah hubungan keluarga dan akhirnya Doming mulai memikirkan rencana perceraian. Setelah apa yang terjadi, Wei Tingyu bertekad untuk menjadi suami yang lebih baik bagi Doming dan akhirnya berani melawan kakaknya. Dia juga menerima pekerjaannya di pemerintahan sebagai pengawas gerbang ibu kota. Sementara itu, Wei Yingshe mulai menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Selama ini, dia mengelola bisnis rentenir yang sangat dilarang secara hukum. Lebih parahnya lagi, dia juga melibatkan bandit dalam bisnisnya. Karena Wei Yingshe menyerahkan sebagian keuntungannya kepada kakak Wei Tingyu untuk kompensasi, para bandit tidak lagi mendapat keuntungan seperti perjanjian awal. Untuk menebus kesalahannya, Wei Yingshe menyusun rencana untuk memasukkan para bandit ke ibu kota agar mereka bisa melakukan penjarahan ke rumah-rumah orang kaya, khususnya kediaman Songmo dan Dozo. Pada saat yang sama, terungkap bahwa paman Dozo, ayahnya Songmo, Kasim Ge, dan pelayan Suyan yang bekerja di istana bersama-sama merencanakan pemberontakan. Merekalah yang bertanggung jawab di balik kematian Adipati Ding dan semua konspirasi yang ada di kekaisaran. Mereka juga mengetahui rencana serangan bandit dan ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menjatuhkan Songmo yang kini menjadi komandan pengawal kekaisaran dan tengah dalam tugas mengawal kaisar ke sebuah daerah.
Dozo yang menjadi sasaran para bandit menyadari bahwa serangan ini adalah upaya untuk memberatkan Songmo. Dengan adanya serangan ini, Songmo harus memilih untuk meninggalkan tugasnya dan menyelamatkan sang istri, atau tetap dia menjalani tugasnya dan mungkin kehilangan istrinya. Untungnya, Dozo dan para pelayannya bisa mengatasi serangan bandit hingga bala bantuan tiba, yang kemudian memaksa para bandit untuk mundur. Songmo diam-diam pulang untuk memastikan istrinya aman dan akhirnya kembali bertugas. Wei Yingse tidak pernah menduga bahwa serangan bandit rencananya akan sekacau ini, tidak menyadari bahwa Do Shishu turut andil dalam memperkeruh situasinya. Setelah keadaan mulai tenang, Dozo memburu Wei Tingyu dan para pejabat lain yang bertanggung jawab menjaga gerbang ibu kota, tapi malah sibuk menghabiskan waktunya di rumah bordil. Karena kelalaian mereka, para bandit bisa lolos tanpa penjagaan. Selain melalaikan tugasnya, Wei Tingyu juga mengabaikan istrinya yang turut menjadi korban dalam tragedi ini. Domi yang terluka parah mengungkapkan kekecewaannya kepada Wei Tingyu yang mengingkari janjinya untuk berubah lebih baik. Setelah apa yang terjadi, Wei Yingse menjadi pihak yang disalahkan karena semua bukti mengarah kepadanya. Do Shishu pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga tidak peduli kepada Wei Yingse dan selalu menganggapnya pion yang bisa ditumbalkan seperti situasi saat ini. Ayah Wei Yingse melepas jabatannya di pemerintahan agar putrinya terhindar dari hukuman mati. Pada akhirnya, Wei Yingse harus menerima kenyataan bahwa putrinya dinyatakan meninggal. Semua rencana licik dan niat jahatnya menjadi bumerang, dan putrinya yang tidak bersalah menanggung akibatnya. Wei Yingse yang kehilangan kewarasannya hanya bisa menghabiskan sisa waktunya dalam kesendirian. Sementara itu, untuk menebus kesalahannya, Wei Tingyu diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata dan semua hartanya disita. Saat membantu Songmo dalam tugasnya memberantas sisa-sisa bandit, Dozo menyelamatkan seorang ibu dan anaknya yang tengah dalam perjalanan menuju ibu kota. Dozo dengan murah hati menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan agar mereka bisa memulai hidup baru. Sebagai ucapan terima kasih, anak ibu itu memberikan hadiah tusuk konde kepada Dozo. Gerak-gerik Song Han yang mencurigakan mengundang pertanyaan bagi Dozo dan Songmo yang akhirnya melakukan penyelidikan. Pencarian membawa mereka pada fakta bahwa ayah Songmo, Song Yi-chun, ternyata punya wanita simpanan bernama Lee Suyo selama 20 tahun. Dan Song Han adalah anak dari hasil hubungan gelap mereka. Namun, tidak lama setelah rahasia ini terungkap, Lee Suyo ditemukan meninggal secara misterius. Pada gilirannya, Song Yi-chun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, dia jatuh hati kepada Lee Suyo tapi tidak bisa menikahinya karena keluarga Lee Suyo melakukan kesalahan yang memaksa Adipati Ding untuk memberikan hukuman mati kepada mereka. Karena inilah Song Yi-chun sangat membenci keluarga Adipati Ding, termasuk adik perempuannya yang terpaksa dia nikahi karena kepentingan politik. Kebenciannya yang mendalam terbawa sampai anak pertamanya lahir, menjelaskan kenapa Songmo tidak disayangi ayahnya. Kemudian, Song Yi-chun bertemu lagi dengan Lee Suyo yang luput dari hukuman mati dan menyelamatkannya. Mereka jatuh cinta lagi dan akhirnya melahirkan seorang putra. Pada saat yang sama, ibu Songmo juga melahirkan anak keduanya yang terlahir prematur dan akhirnya meninggal. Pada titik inilah bayinya ditukar dengan anak Lee Suyo yang kemudian mendapatkan marga Song dan akhirnya dikenal sebagai Song Han. Ibu Songmo tidak tahu bayinya ditukar. Dia melanjutkan perannya sebagai ibu, merawat Song Han dengan baik dan mereka saling menyayangi walau tidak punya ikatan darah. Dengan terungkapnya hal ini, Songmo tidak lagi percaya bahwa ibunya meninggal karena sakit dan mendesak ayahnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Song Yi-chun bersikeras untuk bungkam. Pada titik ini, Songmo tiba-tiba tumbang karena racun yang ditanamkan ayahnya saat dia menerima hukuman darinya. Songmo yang dibutakan amarah hampir membunuh ayahnya, tapi Dozo tiba tepat waktu untuk mencegahnya dan meredakan emosinya. Pada akhirnya, Song Yi-chun dipenjara atas semua kesalahannya dan dia merahasiakan orang-orang yang berkomplot dengannya demi keselamatan Song Han. Sementara itu, Songmo tidak mendapatkan jawaban apapun mengenai kematian ibunya. Setelah mengetahui bahwa Songmo diracun, Kaisar memerintahkan Kasim Wang untuk mencari penawarnya.
Masalahnya, racun itu dirancang untuk menembus tulang dan membuat rambut penderitanya memutih seiring berjalannya waktu sampai meninggal. Dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Menyadari hidupnya tidak lama lagi, Songmo diam-diam mengalihkan semua hartanya kepada Dozo dengan alasan bahwa sebagai istrinya, ia harus mengelola keuangan mereka. Merasa ada yang janggal, Dozo bertanya kepadanya dan Songmo dengan berlinang air mata mengakui kebenarannya. Dozo bersumpah untuk berada di sisinya sampai akhir dan menghargai waktu yang tersisa bersama-sama. Songmo yang masih curiga menguji Songhan untuk melihat apakah dia tahu sesuatu tentang kematian ibu mereka. Pada akhirnya, Songhan mengaku bahwa pada hari itu dia mendapat perintah dari ayahnya untuk mengantarkan obat kepada ibunya, tidak menyadari bahwa itu beracun. Songhan terpaksa merahasiakannya karena takut keluarganya hancur. Segera setelahnya, terungkap juga bahwa Lee Suyo mengakhiri hidupnya sendiri karena Songhan tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Song Yi-chun bergabung dengan para pemberontak karena mereka berjanji akan membantunya menyelamatkan Lee Suyo dan menutupi keberadaannya. Menjadi masuk akal kenapa rahasia tentang wanita itu terjaga selama bertahun-tahun. Namun, setelah dirasa tidak berguna lagi, kelompok pemberontak membuang Song Yi-chun dan membiarkannya mati di penjara yang meninggalkan luka mendalam bagi Songhan. Biar bagaimanapun, Songhan telah kehilangan sosok ibu dan ayah hanya dalam waktu singkat. Untungnya selama masa berduka ini, Miao Ansu senantiasa menemaninya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Setelah apa yang terjadi, Songmo diangkat menjadi Adipati Ying, menggantikan posisi ayahnya yang menguatkan posisinya dalam pemerintahan. Pencapaian ini menarik perhatian permaisuri yang kemudian membujuk Dozo selaku istri Songmo untuk berpihak kepada putranya, Pangeran Jing. Namun, Dozo menolaknya meski dia ditawari obat penawar yang bisa menyembuhkan suaminya. Dozo tidak percaya kepada permaisuri karena ia menunjukkan gelagat mencurigakan. Ketika para pejabat mulai berebut untuk mencari sekutu, Songhan memutuskan untuk bangkit agar dia tidak terasingkan dari kehidupan istana. Dia menunjukkan bakatnya dalam ujian bela diri dan muncul sebagai pemenang. Dia juga mengajak kakaknya duel dan pertandingannya berakhir seri. Songmo tidak bisa mengalahkannya karena kondisi kesehatannya yang kian memburuk. Kaisar yang terkesan dengan penampilan Songhan mengakui bakatnya. Sebagai hadiah, Songhan meminta Kaisar menikahkannya dengan seorang putri. Namun, Kaisar belum bisa menemukan calon yang tepat untuknya. Permaisuri mengusulkan untuk memberikan Miao Ansu gelar putri dan mengatur pernikahannya dengan Songhan. Bantuan ini adalah rencana permaisuri agar bisa mengatur kehidupan Songhan dan memanfaatkan Miao Ansu untuk mengawasi Dozo dari dekat. Miao Ansu diangkat menjadi putri dan menikah dengan Songhan yang menjadi cinta pertamanya. Permaisuri mengirim pelayannya Suyan yang tergabung dalam kelompok pemberontak untuk mengawasi Miao Ansu. Kehadirannya seakan menjadi penyakit yang membuat hubungan Miao Ansu dengan Dozo menjadi tegang. Untungnya hubungan mereka segera membaik dan Dozo memperingati Songhan untuk tidak menyakiti istrinya. Namun dia terkesan mengabaikan peringatannya. Sementara itu, Dozo bertemu dengan Yantang yang sudah memegang jabatan tinggi di pemerintahan dan menjadi orang kepercayaan Pangeran Jing. Yantang secara khusus meminta Dozo untuk mempelajari teknik akupuntur yang bisa mengobati amnesia, dan ini adalah pelajaran medis terakhir yang bisa dia ajarkan kepadanya. Setelah mengungkapkan isi pikiran satu sama lain, Dozo menyadari bahwa Yantang dibutakan oleh ambisi yang perlahan menyeretnya dalam kegelapan. Bagaimanapun, dia berpihak pada Pangeran Jing yang ingin merebut posisi putra mahkota, dan pemberontakannya akan menyebabkan kekacauan di masa depan. Karena ambisi Yantang terlalu berat untuk ditoleransi, Dozo tidak mau berteman dengannya lagi. Pada awalnya, Songhan tidak mencintai Miao Ansu, tapi setelah melihat wanita itu selalu ada untuknya, cintanya perlahan tumbuh. Saat melihat Miao Ansu ditindas oleh kakak laki-lakinya yang problematik, Songhan sangat marah dan mengambil tindakan tidak terduga untuk balas dendam dengan membunuh kakak Miao Ansu secara diam-diam. Semua rasa sakit yang telah dia derita mengubahnya menjadi pribadi yang kejam dan tidak kenal ampun. Sementara itu, Dozo akhirnya berteman dengan istri putra mahkota dan menemukan jawaban tidak terduga saat mengunjunginya di istana. Saat itu, dia melihat Kasim Ge memiliki tato yang sama dengan pria yang pernah memanahnya di dalam mimpinya.
Karena Kasimge bekerja untuk permaisuri, Dozo sampai pada kesimpulan bahwa permaisuri terlibat dengan rencana pemberontakan dan dia memutuskan untuk berpihak kepada putra mahkota. Setelah beraliansi dengan putra mahkota, Songmo mendapatkan jawaban tentang kenapa Kaisar menutup kasus kematian Adipati Ding, alih-alih menyelidikinya sampai tuntas. Dalam kisahnya, Kaisar punya penyakit yang membuat tubuhnya lemah, dan dia tengah mempersiapkan putra mahkota untuk mengambil alih tahtanya. Saat mendapat laporan bahwa Adipati Ding diduga memberontak, Kaisar sengaja membiarkannya untuk kemudian diselamatkan oleh putra mahkota. Dengan begitu, Adipati Ding akan berutang budi pada putranya dan mendapatkan kepercayaannya. Kenapa Kaisar melakukan ini? Itu karena dia tahu bahwa Adipati Ding hanya setia kepadanya, dan dia ingin pria itu juga setia kepada putra mahkota. Sayangnya, semua rencana Kaisar tidak berjalan sesuai harapan, dan dia terpaksa menutupi kasus kematian Adipati Ding demi menjaga putra mahkota. Songmo memahami situasi Kaisar, dan dia memaafkannya. Salah satu anggota pemberontak Suyan menemukan tusuk konde yang mirip dengan miliknya digunakan oleh Dozo. Saat itu terungkap bahwa Suyan adalah putri dari ibu yang pernah Dozo selamatkan sebelumnya. Di masa lalu, Kasimge yang licik pernah berjanji kepada Suyan akan menjaga ibu dan saudara laki-lakinya jika dia mau bekerja untuknya dan permaisuri dalam rencana pemberontakan. Namun, fakta bahwa ibu dan saudara laki-lakinya ditelantarkan membuktikan bahwa Kasimge tidak menepati janjinya. Suyan memutuskan untuk setia kepada Dozo yang telah menyelamatkan keluarganya dan mengungkap apa yang dia ketahui tentang para pemberontak kepadanya. Bersamaan dengan itu, kebenaran di balik kematian Adipati Ding terungkap setelah Songmo menemukan pelayan pamannya yang kabur dan bersembunyi di daerah terpencil. Faktanya, Adipati Ding menyimpan daftar nama-nama orang yang berkolusi dalam pemberontakan, dan dia mengirimnya secara diam-diam kepada ibunya Songmo. Para pemberontak yang menyadari ini memutuskan untuk melenyapkan mereka demi keselamatan bersama. Untungnya, daftar nama pemberontak itu sudah disembunyikan dengan baik dan akhirnya jatuh ke tangan Songmo. Sayangnya, ayah Dozo secara tidak terduga masuk ke dalam daftar nama pemberontak karena dia memegang saham yang terafiliasi dengan bisnis mereka. Namun, dia tidak mengetahui apapun tentang rencana pemberontakan. Demi menyelamatkan ayah mertuanya, Songmo mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri dan menghapus kontrak perjanjian bisnis tersebut, lalu menyerahkan sisanya kepada Kaisar. Namun, setelah daftar nama pemberontak sampai ke tangan Kaisar, para penjahat yang licik melimpahkan masalah ini pada salah satu anggota mereka. Kali ini korbannya adalah Do Shisu, paman tertuanya Dozo. Dalam kisahnya, Do Shisu berteman baik dengan Putri Lude yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Mereka pernah saling membantu di masa lalu dan Putri Lude selalu berusaha menyadarkan Do Shisu untuk meninggalkan ambisinya, tapi tidak pernah berhasil sampai akhirnya Do Shisu ditumbalkan oleh kelompoknya sendiri. Sementara itu, Miao Ansu akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saudara laki-lakinya yang membuatnya bimbang atas perasaannya terhadap Song Han. Dia sangat menyesal tidak mengindahkan peringatan Dozo untuk berhati-hati pada suaminya. Ada alasan kenapa permaisuri ingin melakukan kudeta. Hukum rimba yang ada di istana menjadi alasannya, di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Di masa lalu, permaisuri tidak sengaja mendengar rencana Kaisar yang ingin menyingkirkannya begitu putra mahkota naik tahta. Kaisar takut putra mahkota akan digulingkan oleh keluarga permaisuri yang punya banyak pendukung. Padahal permaisuri tidak pernah punya niat untuk memberontak, tapi Kaisar meragukannya dan itu membuatnya patah hati. Pada akhirnya, permaisuri tidak punya pilihan selain melawan untuk melindungi keluarganya dan mendidik putra kandungnya dengan ambisi untuk merebut tahta putra mahkota. Di samping itu, permaisuri terpaksa mencampur obat kesehatan Kaisar dengan racun untuk mempercepat kematiannya, yang akan memberinya kesempatan untuk memberontak. Sekarang, setelah rencananya sudah matang dan tidak ada yang ditutupi lagi, Pangeran Qing mulai melancarkan kudeta. Song Han yang berpihak pada Pangeran Qing berhadapan lagi dengan Songmo. Namun, dia masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya, walaupun sang kakak bertarung dalam kondisi sakit parah. Sementara itu, Dozo dijebak dan disandera oleh permaisuri. Namun, dia berhasil menyelamatkan diri
dan segera menemui kaisar yang terbaring lemah di ruangannya. Kasimge mencoba menghentikan Dozo, tapi dia tewas di tangan anak buahnya sendiri, yaitu Senjia, yang sebelumnya dikirim Songmo untuk memata-matainya. Saat merawat kaisar, Dozo mendapat pengakuan tidak terduga dari Kasim Wang tentang Yantang. Ternyata Yantang hanya pura-pura setia kepada Pangeran Qing. Bagaikan anti-hero, dia rela melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas demi melindungi kaisar dan negara yang dia cintai. Dia juga menjadi alasan kenapa kaisar bisa bertahan dari penyakitnya selama ini. Sekarang Dozo baru menyadari bahwa semua teknik medis yang diajarkan Yantang kepadanya adalah bekal untuk menghadapi situasi saat ini. Pada akhirnya dia berhasil membangunkan kaisar dari tidur panjangnya, dan kekacauan mereda ketika kaisar menampakkan dirinya untuk menghentikan kudeta. Rencana Pangeran Qing untuk membunuh putra mahkota juga gagal karena Yantang mengkhianatinya dan mengungkap semua rencana jahatnya kepada kaisar dan putra mahkota. Yantang merasa Pangeran Qing tidak pantas memimpin kekaisaran karena dia tidak kompeten dan hanya mementingkan kekuasaan. Pangeran Qing tidak berkutik ketika semua tentara miliknya kembali ke sisi kaisar yang menjanjikan pengampunan pada mereka. Setelah apa yang terjadi, Pangeran Qing tidak dihukum mati tapi dipenjara selamanya atas permintaan Songmo. Karena dengan begitu, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Songmo yang mendapatkan dekret anugerah dari kaisar meminta dibebas tugaskan dari militer untuk selamanya. Umurnya tidak lagi panjang dan dia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga. Songmo mengembalikan pedang pemberian kaisar yang menjadi isyarat simbolis bahwa dia ingin mengakhiri perjalanan militernya. Kaisar yang mengetahui kondisinya dengan berat hati dan perasaan sedih mengabulkan permintaan Songmo. Sementara itu, Miao Ansu menghadapi suaminya yang kabur dan membunuhnya dengan tangannya sendiri karena dia tidak mau melihatnya semakin jatuh dalam kegelapan. Pelariannya membuktikan bahwa Song Han belum menyerah pada ambisinya, dan dengan kematian ini, Miao Ansu bisa merelakan kepergian suaminya. Kaisar memahami alasan permaisuri melakukan kudeta. Karena itu, dia bermurah hati untuk tidak melepas gelarnya dan hanya mengasingkannya di tempat yang jauh dari istana. Segera setelah ini, Kaisar memberikan satu-satunya jamur langka yang bisa mengobati penyakitnya kepada Songmo. Jamur itu sudah punah selama ratusan tahun yang lalu dan awalnya dipersiapkan untuk mengobati penyakit Kaisar. Penyakit Kaisar sama seperti yang dialami Songmo karena sumbernya berasal dari racun yang dibuat oleh permaisuri. Kaisar merasa tidak membutuhkan jamur langka itu lagi dan berharap Songmo bisa disembuhkan, mengingat dia masih muda dan punya masa depan yang panjang. Sementara itu, Kaisar ingin menerima kematiannya sebagai bentuk penebusan dosa atas semua kesalahannya. Setelah apa yang terjadi, Kaisar membersihkan nama baik keluarga Adipati Ding. Para anggota faksi Pangeran Qing dieksekusi atas pemberontakan. Pada tahun berikutnya, putra mahkota naik tahta. Yantang diangkat menjadi sekretaris agung, dan kekaisaran melakukan perombakan besar yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Waktu berlalu. Miao Ansu menjadi pebisnis ternama di mana Suyan menjadi asistennya. Sepupu Dozo, Zhang Ru, baru memulai kisah cintanya dengan Senjia. Sementara itu, Songmo akhirnya sembuh dari penyakitnya berkat jamur langka yang diberikan mendiang kaisar. Cerita pun berakhir ketika Dozo dan Songmo hidup bahagia bersama, dan mereka dikaruniai satu putri cantik yang sangat pintar dan menggemaskan.
Masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tapi kesempatan kedua memberimu jalan untuk mencapai masa depan yang berbeda. Setiap langkah di jalan yang kau pilih adalah pelajaran. Milikilah pilihanmu dan belajarlah dari setiap rintangannya. Tidak mudah mengubah kebencian menjadi cinta. Jika memang tidak bisa dipaksakan, maka relakanlah. Karena pada akhirnya, merelakan adalah proses pendewasaan. Mengerti bahwa tidak semua keinginan bisa terwujud, dan itu bukan akhir dari segalanya. Kacamata prasangka hanya akan menampilkan bayangan, bukan kenyataan. Ingatlah bahwa di balik setiap sikap ada alasan, dan di balik setiap pribadi ada cerita yang tak terungkapkan. Cinta itu adalah cahaya, namun jangan biarkan sinarnya membutakan. Orang yang dibutakan cinta seringkali baru tersadar setelah dikecewakan. Karena itu, cintailah seseorang dengan seimbang. Gunakan hati untuk merasa dan logika untuk melihat. Kehancuran terbesar bukan karena serangan dari luar, tetapi karena rapuhnya ikatan akibat lunturnya kepercayaan dari dalam. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan. Tanpanya, bangunan sekuat apapun akan runtuh berkeping-keping. Berdiri di sini dengan jarak yang tercipta, mencoba menerka apa yang ada di mata.